Keanehan demi keanehan mulai merayap kembali ke desa Karangbendo hanya beberapa hari setelah wafatnya Ki Darto. Dimulai dari hewan-hewan ternak warga seperti ayam dan kambing yang mati secara misterius di dalam kandang mereka. Tubuh hewan-hewan itu kering, seolah-olah seluruh darah mereka telah diisap habis tanpa menyisakan setetes pun di lantai kandang. Tak hanya itu, beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan area sumur tua mulai melaporkan suara-suara aneh yang terdengar setiap jam 2 malam. Desa Karangbendo tidak pernah benar-benar tidur dalam damai. Sejak malam di mana rembulan tertutup kabut hitam pekat 3 tahun lalu, angin malam selalu membawa aroma anyir darah dan busuk kembang Kamboja. Itu adalah tanda bahwa Sugeni sedang berburu. Sugeni semasa hidupnya adalah seorang wanita yang mati dengan cara yang teramat nista, dikhianati, disiksa, dan jasadnya dibuang begitu saja di hutan bambu pembatas desa. Dendam kesumat yang membara di dalam dadanya menjelmakan dirinya menjadi sosok kuntilanak yang teramat ganas. Jauh lebih murni kejahatannya dibanding hantu-hantu penunggu pohon beringin biasa. Malam itu, giliran Suro, seorang pencari katak yang melanggar pantangan untuk tidak keluar lewat tengah malam. Suasana mendadak hening. Suara jangkrik dan katak yang semula bersautan langsung senyap seketika, menyisakan gesekan daun bambu yang saling beradu seperti bisikan samar. Suro menghentikan langkahnya di dekat jembatan kayu. Bulu kuduknya meremang hebat. Suhu udara anjlok drastis hingga napasnya mengembun. Suara tawa itu bermula dari kejauhan, melengking tinggi membelah keheningan malam. Lalu dalam sekejap berpindah tepat di belakang telinga Suro. Suaranya terdengar parau, basah, dan penuh dengan kebencian yang mendalam. Suro mematung, tubuhnya gemetar hebat hingga senter di tangannya terjatuh ke tanah. Bau busuk, bangkai yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Dengan sisa keberanian yang ada, ia melirik ke arah bawah. Di sana, di atas permukaan tanah, ia melihat sepasang kaki pucat kebiruan dengan kuku-kuku hitam panjang melayang beberapa sentimeter tanpa menyentuh tanah. Kain putih yang dikenakannya tampak koyak-koyak, basah oleh cairan hitam yang terus menetes. "Mau kemana, Suro? Menemani anakku?" Bisik suara itu disusul oleh hembusan angin sedingin es di tengkuk Suro. Saat Suro perlahan menoleh, ia melihat wajah Sugeni. Wajah itu hancur sebelah, memperlihatkan tulang pipi yang retak dan belatung yang menggeliat di balik kulitnya yang membusuk. Matanya merah menyala tanpa bola mata hitam, memancarkan aura haus darah. Rambutnya yang panjang meranggas menjuntai hingga ke tanah, bergerak seolah-olah memiliki nyawanya sendiri. Suro berteriak histeris, namun suaranya tercekat di tenggorokan saat rambut hitam panjang Sugeni melesat mencengkeram lehernya, mengangkat tubuh pria itu ke udara hingga napasnya habis. Teror Sugeni malam itu kembali memakan korban, meninggalkan trauma mendalam bagi seluruh warga Karangbendo. Kematian Suro yang tragis dengan kondisi leher patah
dan dada yang robek, membuat desa dicekam ketakutan massal. Tak ada satupun warga yang berani menginjakkan kaki di luar rumah setelah matahari terbenam. Pintu-pintu dipaku rapat dan ayat-ayat suci serta rapalan mantra terus bergema di setiap sudut rumah. Desa Karangbendo layaknya desa mati yang dikutuk. Melihat penderitaan warga yang tak berkesudahan, Ki Darto, sesepuh sekaligus orang pintar di desa tersebut, akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Beliau tahu, Sugeni bukanlah ruh biasa. Dendamnya disokong oleh kekuatan hitam yang sangat pekat. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya, mengurungnya. Ki Darto menghabiskan waktu 3 hari 3 malam di dalam kamar sakralnya untuk melakukan puasa mutih dan memohon petunjuk serta kekuatan dari Sang Pencipta. Pada malam Jumat Kliwon, dengan menggenggam sebilah keris pusaka, berluk 7 dan sekantung kain mori, Ki Darto melangkah mantap menuju pusat teror. Sebuah sumur tua terbengkalai di ujung desa yang menjadi tempat favorit Sugeni menampakkan diri. Sumur itu terbuat dari susunan batu, kali yang sudah berlumut hitam, mengeluarkan hawa magis yang membuat siapapun enggan mendekat. Di sekeliling sumur, pohon-pohon tua merangga seolah mati kekeringan akibat energi negatif yang dipancarkan oleh sang kuntilanak. Ki Darto duduk bersila di depan sumur, menyalakan sebatang kemenyan Arab, dan mulai merapalkan mantra-mantra kuno penakluk makhluk halus. Angin besar tiba-tiba bertiup kencang, menumbangkan dahan-dahan pohon di sekitarnya. Langit malam yang semula cerah berubah menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar tanpa adanya tanda-tanda hujan. Sosok Sugeni muncul dari dalam sumur, melayang di atasnya dengan tawa melengking yang mampu memecahkan gendang telinga. Rambutnya mengembang, pakaian putihnya berkibar ditiup angin gaib. Darto, beraninya kau mengusik tempatku. Mau mati kau seperti yang lain. Raung Sugeni dengan suara mengguntur, membuat tanah di sekitar sumur bergetar. Ki Darto tidak bergeming. Beliau membuka matanya yang memancarkan kewibawaan spiritual yang luar biasa. Keris di tangannya mulai bergetar, mengeluarkan pendaran cahaya kemerahan. Sugeni, dosamu sudah terlalu banyak. Dosamu menumpuk setinggi gunung. Kembalilah ke alammu, atau aku akan menghancurkan rohmu hingga tak bersisa. Gertak Ki Darto. Suaranya mantap tanpa ada keraguan sedikit pun. Pertempuran gaib yang mengerikan pun pecah. Sugeni menyerang dengan rambutnya yang tajam seperti jarum-jarum baja dan kuku-kukunya yang mampu membelah batu. Namun, benteng gaib yang dibangun Ki Darto teramat kokoh. Setiap kali Sugeni mendekat, percikan api gaib tercipta akibat benturan energi. Ki Darto terus merapalkan mantra pengunci jiwa, mengarahkan keris pusakanya ke dada Sugeni. Setelah pertarungan melelahkan yang menguras energi batin keduanya, Sugeni mulai melemah. Kekuatan keris Ki Darto berhasil menekan aura hitam sang kuntilanak, memaksanya perlahan-lahan tertarik masuk kembali ke dalam lubang sumur tua yang gelap. Ampun, Darto, jangan hancurkan aku, teriak Sugeni, melolong kesakitan saat rantai gaib tak kasat mata mulai melilit tubuhnya. Ki Darto yang juga sudah kehabisan banyak tenaga, menyadari bahwa memusnahkan Sugeni secara total akan memakan korban jiwanya sendiri. Beliau memilih untuk mengurungnya dengan sebuah perjanjian spiritual yang mengikat bumi dan akhirat. Ki Darto mengambil selembar seng tebal yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu menutup mulut sumur tua itu rapat-rapat. Di atas seng tersebut, beliau mengeluarkan sebuah mangkuk berisi kacang hijau yang telah disangrai atau digoreng tanpa minyak hingga gosong dan mati selnya.
Sugeni, dengarkan perjanjian ini, seru Ki Darto sambil menaburkan kacang hijau gosong itu di atas lembaran seng penutup sumur. Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sumur ini, terkecuali jika kacang hijau yang sudah mati dan disangrai di atas seng ini bisa tumbuh dan berdaun. Jika itu terjadi, barulah kamu bebas. Dari dalam sumur terdengar lolongan frustrasi Sugeni. Perjanjian itu adalah hal yang mustahil. Secara logika, manusia maupun hukum alam gaib, biji-bijian yang telah dimasak hingga hangus tidak akan pernah bisa menumbuhkan kehidupan baru. Keberhasilan Ki Darto mengurung Sugeni membawa angin segar bagi desa Karangbendo. Suasana desa berangsur-angsur normal. Warga mulai berani beraktivitas di malam hari dan tawa anak-anak kembali terdengar di sore hari. Sumur tua itu kini dijauhi bukan karena takut diteror secara langsung, melainkan karena warga menghormati cegel yang dibuat oleh Ki Darto. Namun, kedamaian itu harus dibayar mahal. Tepat 1 minggu setelah malam penaklukan yang mengerikan itu, sebuah kabar duka menyelimuti desa. Ki Darto ditemukan wafat di dalam kamar semedinya. Kematian beliau terbilang sangat mendadak, namun tenang. Beliau wafat dalam posisi bersila, masih mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan guratan senyum di wajahnya yang pucat. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik. Namun orang-orang pintar dari desa tetangga yang melayat berbisik-bisik bahwa energi kehidupan Ki Darto telah terkuras habis demi mempertahankan segel gaib di sumur tua tersebut. Sebelum wafat, Ki Darto sempat meninggalkan pesan terakhir yang ditulis di atas selembar daun lontar tua kepada kepala desa. Jaga sumur itu, jangan biarkan ada satupun manusia yang menyentuh seng penutupnya atau mengambil sebutir pun kacang hijau di atasnya. Jika segel itu terusik, petaka yang lebih besar dari kematian akan menimpa Karangbendo. Pemakaman Ki Darto diiringi oleh tangis histeris seluruh warga desa. Mereka sadar pelindung terbesar mereka kini telah tiada. Dan bersamaan dengan tanah makam Ki Darto yang mulai mengering, udara di sekitar desa Karangbendo perlahan-lahan mulai berubah menjadi dingin kembali. Keanehan demi keanehan mulai merayap kembali ke desa Karangbendo hanya beberapa hari setelah wafatnya Ki Darto. Dimulai dari hewan-hewan ternak warga seperti ayam dan kambing yang mati secara misterius di dalam kandang mereka. Tubuh hewan-hewan itu kering, seolah-olah seluruh darah mereka telah diisap habis tanpa menyisakan setetes pun di lantai kandang. Tak hanya itu, beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan area sumur tua mulai melaporkan suara-suara aneh yang terdengar setiap jam 2 malam. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang tajam sedang menggaruk permukaan seng dari arah bawah. Suara cakaran kuku yang ngilu dan konstan, disertai dengan suara tangisan lirih seorang wanita yang meminta tolong, berselingan dengan bisikan kutukan yang mengerikan. Hadi, seorang pemuda desa yang penasaran dan tidak sengaja melintas di dekat sumur tua saat hendak mengairi sawahnya di malam hari, bersumpah melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Di bawah siraman cahaya bulan purnama yang redup, ia melihat lembaran seng penutup sumur itu bergerak-gerak naik turun, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar dan kuat sedang mencoba mendobraknya dari dalam. Hadi juga mencium aroma melati yang sangat pekat, namun bercampur dengan bau besi berkarat dan belerang yang menyengat paru-paru. Ketakutan yang sempat hilang kini kembali menancapkan kuku-kukunya di hati setiap warga Karangbendo.
mereka tahu ada sesuatu yang salah dengan segel yang ditinggalkan Ki Darto. Malam itu adalah malam Jumat, Kliwon kedua setelah wafatnya Ki Darto. Suasana desa benar-benar mencekam. Kabut tebal yang aneh turun dari perbukitan menyelimuti seluruh desa hingga jarak pandang tidak lebih dari 2 meter. Udara terasa begitu pekat dan berat untuk dihirup. Warga yang berada di dalam rumah mulai mendengar suara bisikan yang tidak berasal dari telinga, melainkan bergema langsung di dalam kepala mereka masing-masing. Dia sudah mati. Pelindung kalian sudah membusuk di dalam tanah. Perjanjian itu akan segera genap. Di saat yang sama, di atas seng penutup sumur tua, sebuah fenomena di luar nalar manusia sedang terjadi. Butiran-butiran kacang hijau yang semula berwarna hitam legam, gosong dan kering kerontang akibat disangrai oleh Ki Darto, perlahan-lahan mulai mengalami perubahan. Tepat di bawah sinar rembulan yang menembus celah pepohonan, kulit kacang yang gosong itu mulai retak. Dari dalam inti biji yang seharusnya sudah mati secara biologis, muncul tunas kecil berwarna putih pucat sewarna dengan kulit mayat yang telah lama tenggelam. Tunas-tunas itu bergerak secara tidak wajar, menggeliat seperti cacing-cacing kelaparan, menghisap sisa-sisa energi magis yang memudar dari segel Ki Darto. Energi dendam Sugeni yang terkurung di dalam sumur ternyata teramat kuat. Selama 2 minggu penuh, ia menumpahkan seluruh air mata, darah, dan kebenciannya, mengalirkan daya magis hitamnya, menembus pori-pori seng tebal untuk memberi kehidupan paksa pada tanaman yang telah mati tersebut. Hukum alam telah dilanggar oleh kekuatan hitam yang teramat pekat. Malam mencapai puncaknya pada jam 3 dini hari. Kesunyian desa mendadak pecah oleh suara hantaman keras yang menggema dari ujung kampung. Lembaran seng tebal yang selama ini mengunci mulut sumur tua itu terlempar ke udara, hancur berkeping-keping seolah dihantam oleh kekuatan bom yang dahsyat. Potongan-potongan seng itu jatuh berserakan di atas tanah berbatu. Di atas salah satu pecahan seng terbesar yang tergeletak di tanah, terlihat pemandangan yang teramat mengerikan. Kacang-kacang hijau yang disangrai itu kini telah tumbuh sepenuhnya. Mereka bukan lagi sekadar tunas, melainkan telah menjadi tanaman kacang hijau yang utuh dengan batang-batang yang berwarna merah keunguan seperti pembuluh darah, dan daun-daun kecil yang berwarna hijau gelap kehitaman. Tanaman itu tumbuh subur di atas permukaan seng yang kering, tanpa adanya tanah maupun air. Perjanjian mustahil itu telah terpenuhi. Dari dalam lubang sumur tua yang kini terbuka lebar, menguar kabut hitam yang sangat tebal dan bau busuk yang luar biasa dahsyat. Perlahan tapi pasti, sebuah tangan dengan kuku-kuku hitam panjang mencengkeram bibir sumur. Sesosok kuntilanak dengan rambut panjang yang menutupi seluruh tubuhnya melayang naik dari kegelapan sumur. Wajah Sugeni kini jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Matanya menyala merah darah penuh dengan kemenangan dan kegilaan yang tak terbendung. Singgahsana kurungannya telah hancur. Sugeni melayang tinggi di atas pepohonan, menatap ke arah deretan rumah warga desa Karangbendo yang terlelap dalam ketakutan. Ia membuka mulutnya yang lebar penuh dengan gigi-gigi tajam, lalu melepaskan suara tawa melengking yang teramat nyaring, memecah kesunyian malam dan menggetarkan kaca-kaca rumah warga. Darto sudah mati. Kini aku bebas. Malam ini akan kubalas perbuatan kalian.
kalian. Malam itu, teror yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi desa Karangbendo. Dan tidak ada lagi Ki Darto yang dapat menyelamatkan mereka dari murka Sugeni yang terbebas karena tumbuhnya kacang hijau di atas sumur tua angker.